Menjalani setiap kesulitan yang datang akan membuat kita jauh lebih hebat dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Merayakan hari kemerdekaan emang harus diiringi dengan perasaan bahagia bahwa kita akan jauh lebih baik lagi di masa datang. Nah, kira-kira lomba apa aja nih di daerah teman-teman? Boleh ya sharing di kolom komen. Nah, kalau Bun Ai itu tahun lalu ada lomba bola, ada lomba estafet. Apa ya Bun Ai agak lupa. Nah, kalau untuk tahun ini biasanya itu di-share dadakan di perumahannya Bun Ai. Kira-kira lomba apa yang paling seru nih di daerah teman-teman? Boleh langsung tulis aja di kolom komen. Tapi jujur Bun Ai pribadi menghindari lomba-lomba yang berbau pornografi ya teman-teman. Kadang-kadang lomba niatnya lucu-lucuan tapi secara nggak sengaja itu memberikan dampak negatif untuk anak-anak yang memang belum pantas ngelihatnya. Nah, semoga kita terhindar dari sikap-sikap yang inginnya membahagiakan tapi malah mencelakakan ya. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau sharing menghilangkan 3 kebiasaan lama yang membuat Bun Ai bisa saving jutaan lebih di setiap tahunnya. Mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi di hari ini. Jangan lupa buat yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Meninggalkan komentar terbaik itu merupakan vitamin tersendiri buat Bun Ai bersemangat lagi untuk upload video di setiap hari. Oke, yang pertama adalah memprioritaskan sarapan. Karena jujur Bun Ai dan Pak Suami adalah dua hal yang berlawanan, tapi sekali lagi pasangan itu memang harus berlawanan sehingga bisa berjalan beriringan. Kalau dua-duanya kiri, dua-duanya kanan itu pasti jalannya kayak vampir atau kayak pocong ya. Tapi kalau berlawanan tuh jalannya jauh lebih indah. Nah, Pak Suami itu tim sarapan yang memang dibiasakan sama ibunya. Kalau Bunda pribadi, tim yang gak biasa sarapan berat. Ternyata itu sangat-sangat berdampak. Kalau dulu anak-anak Bun Ai pastinya ikut ibunya, jadi gak sarapan. Itu jajan sehari bisa 15.000 sampai 20.000. Karena Bunda pikir gak sarapan, jadi Bunda harus ngasih uang lebih untuk anak-anak beli sarapan di sekolahnya. Atau bahkan pikiran yang kayak ya sarapan cuma Rp5.000 udah beli aja. Ternyata Bun Ai lupa kalau waktu bertambah anggota keluarga juga berubah. Nah 5.000 mungkin kalau hanya bertiga nggak terlalu berdampak nih. Tapi ketika berlima itu lumayan banget. Misalnya 5.000 dikali 5 25.000. Tapi sayangnya orang nggak ngeh. Kadang-kadang beli sarapan tuh pasti ada pendampingnya. Hal-hal itu bisa kayak 10.000 ujung-ujungnya jadi 35.000. Padahal kalau kita masak nih, dengan satu hari bisa jadi 3/4 ekor ayam atau bahkan 3/4 kilogram telur. Kondisi yang kenyang juga meredam nafsu jajan. Nah ini juga dipraktekkan kalau Bun Ai mau jalan-jalan weekend. Bun Ai usahain banget anak-anak udah makan dari rumah. Bun Ai juga jalan dalam posisi kenyang sehingga nggak terlalu berburu untuk jajan-jajan yang seketika aja hilang gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya mentransfer energi pagi. Jadi biasanya kalau udah sarapan, kita udah bergerak buat bikin sarapan, kesananya tuh akan jauh lebih bersemangat lagi untuk beraktivitas. Nah, biasanya kalau pagi-paginya udah leyeh-leyeh, kesananya tuh bakal leyeh-leyeh. Apalagi kalau paginya sudah disibukkan dengan perkara duniawi, maka dalam satu hari kata Allah tidak akan punya waktu untuk akhirat. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Kalau ngomongin dunia tuh pasti aja gak pernah imbang sih sama akhirat. Tapi minimal kita selalu memposisikan ya apapun yang kita lakukan di dunia ini bisa berdampak di akhirat. Amin. Nah, siapa nih tim yang suka skip-skip sarapan? Boleh banget dirubah pelan-pelan. Coba deh dengan membuat sarapan ringan. Nasi, sayur asam tempe orek, atau nasi goreng telur dadar. Nah, karena Bun Ai tim yang harus ngebekal semuanya, jadi biasanya sarapan itu menunya sama kayak makan siang. Nanti pas sore hari Bun Ai masaknya dadakan untuk Pak Suami pulang. Tapi kondisional aja ya, kalau pas Bun Ai lagi ngerasa kurang enak badan, atau anak-anak memang seharian kegiatannya ada tambahan, yaitu fleksibel. Mungkin malam juga bisa aja bikin nasi goreng lagi. Oke teman-teman, jadi coba deh untuk skip sarapan karena itu lumayan banget deh.
Nah, yang nomor 2 adalah memasak satu kali saat weekend. Nah, kadang-kadang kita tuh pas weekend nggak tahu kenapa energi tiba-tiba bisa drop sampai 50-60%. Padahal kekuatan tuh bertambah ya karena ada pak suami di rumah. Nah, kalau dalam ilmu hipnotis ya kita memang terhipnotis secara memori alam bawah sadar karena kita ngerasa weekend, kalimat-kalimat weekend ini membuat kita tuh kayak ingin membayar lelah setelah satu minggu kayak full kegiatan ya, yang bekerja mulai dari pagi udah sibuk sama kereta atau angkutan umum atau bahkan naik kendaraan pribadi, terus di kantor dengan tekanannya, terus ya ibu rumah tangga setiap hari kayak harus mikir aku bekal apa ya hari ini, besok apa, kalah restoran mas sama kita ya, restoran menu itu aja, kita setiap hari ganti besti. Jadi jangan pernah ngajarin kita sabar ya. Setiap hari tuh kita harus muter gimana caranya nih bekal habis, nggak terbuang tapi tetap ekonomis. Ada yang sama? Kalau ada yang sama coba sok tulis di kolom komen ya. Oke, jadi memasak satu kali saat weekend itu ngebantu banget. Minimal sarapan atau pas makan siang. Jadi pilih aja, sarapan pas weekend bolehlah males-males gitu. Kita beli di luar, tapi pas makan siang sampai makan malam kita masak di rumah. Ternyata itu efektif banget. Karena dibanding hari pertama sampai hari ke-6, kita bisa hemat 100.000, pas weekend kita jebol 150.000. Sama aja kita minus 50.000 ya teman-teman. Kalau yang sudah terbiasa weekend dari pagi sampai malam itu beli di luar, maka dicoba nih satu kali aja masak karena itu berdampak banget. Bunda ngerasain sendiri ya, biasanya kalau weekend itu tiba-tiba naruh uang mau 100.000, 150.000 itu ludes, bures, bes, habis aja. Tapi dengan masak itu lebih terkontrol teman-teman, karena sayang banget kalau dari hari pertama sampai hari kelima kita udah berusaha hemat, ternyata di hari ke-6 atau di weekend kita borosnya luar biasa. Atau bahkan kadang-kadang di weekend kita pergi keluar nih, menghabiskan jatah satu minggu. Bukan lagi satu hari, tapi satu minggu makan kita dalam satu waktu makan. Jadi kita sekali makan di resto bisa habis 300, 400, 500 ribu, yang padahal dalam satu minggu itu kita bisa makan mewah dengan budget segitu. Sekali lagi, Bun Ai berkata ini bukan berarti tidak boleh jajan, tapi kita bisa memilah-milih nih waktu terbaik untuk jajan dan makan di luar, teman-teman. Ayo, kita mulai lagi bangkitkan memori alam bawah sadar bahwa bahagia itu bisa lewat dari hal-hal yang sederhana. Sama kayak waktu kita kecil, ibu kita juga jarang kok ngajakin ke mall. Selain mallnya memang jarang ada, terus uangnya juga ibu kita tuh menatanya dengan rapih. Mereka nggak ngerti budgeting, tapi mereka bener-bener punya rem yang pakem untuk sebuah keinginan. Dan ibu kita dahulu tuh tahu betul ya yang namanya batas kemampuan. Ini sih yang Bunda lihat ya dari beberapa survei ibu-ibu zaman dulu. Oke, selanjutnya yang terakhir atau poin ketiga adalah menghilangkan kata tanggung atau mumpung. Tanggung ini biasanya dipakai sama orang-orang koleris. Orang koleris tuh kalau ngelihat masakan, contoh Bunda pribadi, bakso 10, dicemplung 5, kayak kita tanggung. Tanggung lah ya, cuma nyisain 5 di kulkas, udahlah cemplung aja sekalian. Nah, hal-hal itu yang membuat boros. Atau kita lagi masak tahu nih, kok kayaknya isinya cuma 2 biji ya. Udahlah gerus aja semua jadi martabak tahu. Padahal itu nanti pasti masak jadinya banyak banget. Nah, hal-hal yang menurut Bun Ai tanggung itu sekarang Bun Ai dobrak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sisa 2 ya udah langsung aja masukin ke kulkas. Nah, orang-orang melankolis itu biasanya nggak mampu menghindari kata mumpung. Jadi kayak diskon, beli satu gratis satu, kayak body babat abis aja. Mau jadi superhero diskon-diskon semua yang ada di swalayan. Jadi kalau emang ada kata diskon atau beli satu gratis satu, coba kalimat tanggung dan mumpung ini langsung aja kita cut. Jadi shock terapinya gimana bagi orang koleris yang ngelihatnya kayaknya harus banyak, langsung aja tutup mata, masukin ke kulkas lagi, hilang. Melankolis cukup ambil satu aja terus pergi langsung hilang. Ternyata setelah dipraktekkan masak dengan seperlunya, stok secukupnya, hidup kami baik-baik aja ya. Dan secukupnya orang itu beda-beda. Ada yang secukupnya garam 1 pak, ada yang secukupnya garam 2 pak. Jadi beda-beda banget, disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Nah, gimana? Kira-kira dari 3 hal ini apa sih yang paling banyak sering terjadi di kehidupan teman-teman? Boleh dong sharing di kolom komen.
Nah, alhamdulillah setelah merubah 3 hal sederhana ini Bunda ngerasain dampaknya banget. Alhamdulillah di akhir tahun Bunda bisa saving jauh lebih banyak lagi. Dan yang pasti Bunda ngerasa hidup jauh lebih tenang karena nggak selalu jadi pelayannya barang. Oke, itu aja bisa Bunda sharing di hari ini ya teman-teman. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.